Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sadah dengan NPM 240691240007. Saya dari Program Studi Pendidikan IPA semester 3. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang manajemen kurikulum. Apa sih manajemen kurikulum itu? Oke, langsung saja ke pengertiannya. Kalau kita dengar kata manajemen kurikulum, mungkin kesannya kayak rumit ya. Tapi sebenarnya maknanya itu cukup sederhana. Jadi manajemen kurikulum adalah proses mengelola semua kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan tujuan supaya proses pembelajaran bisa berjalan efektif dan efisien. Artinya, manajemen kurikulum membantu sekolah agar manajemen pendidikan berjalan secara teratur sesuai dengan yang direncanakan. Oke, lanjut. Ada tujuan dan fungsi dari manajemen kurikulum. Nah, kalau bicara tentang tujuan, ada beberapa hal utama yang ingin dicapai. Yang pertama, meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan manajemen yang baik, guru lebih bisa siap mengajar dan siswa juga lebih mudah memahami materi. Yang kedua, menjamin pelaksanaan kurikulum sesuai perencanaan. Jadi bukan hanya dibuat di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, mengoptimalkan peran guru dan tenaga pendidik supaya mereka dapat bekerja sama secara profesional, sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dan mereka bisa menjalankan misi sesuai dengan apa yang telah diarahkan. Lalu, bagaimana ya dengan fungsi dari manajemen kurikulum itu? Manajemen kurikulum memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, sesuai dengan apa yang udah dijelaskan kemarin di materi sebelumnya, kalau manajemen kurikulum, fungsi dari manajemen kurikulum itu ada yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat itu ada evaluasi. Dengan keempat fungsi ini, sekolah bisa berjalan seperti sistem yang teratur dan saling mendukung. Selanjutnya ada aspek-aspek dari manajemen kurikulum. Dalam manajemen kurikulum ada 2 hal besar yang perlu diperhatikan, yaitu ada komponen dan ruang lingkup. Yang pertama, kita bahas komponen-komponen, yaitu meliputi tujuan yang menjadi arah dari tujuan belajar mengajar. Yang kedua, ada isi dari materi pembelajaran. Itu adalah bahan yang harus dipelajari siswa. Yang ketiga, itu metode pembelajaran, cara guru menyampaikan materi agar mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, ada sarana dan prasarana seperti ruang kelas, alat peraga, dan media pembelajaran. Yang kelima, itu ada guru dan tenaga kependidikan. Mereka sebagai pelaksana utama dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir itu ada evaluasi untuk menilai keberhasilan pembelajaran. Lalu komponen kedua itu ada ruang lingkup dari manajemen pendidikan. Yang pertama ada perencanaan kurikulum, yaitu menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus yang kedua ada pelaksanaan kurikulum, di mana penerapan perencanaan yang sudah direncanakan diterapkan di dalam kelas. Terus yang ketiga itu ada evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi
kurikulum ini menilai apakah kurikulum sudah berjalan dengan baik atau belum. Terus yang keempat itu ada pengembangan kurikulum, yaitu memperbaiki dan memperbarui agar tetap relevan dengan zaman. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu implementasi manajemen kurikulum di sekolah. Sekarang, bagaimana penerapan manajemen kurikulum di sekolah? Ada yang tahu? Oke, contohnya seperti ini. Pertama, sekolah menyusun program tahunan dan semester sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, menerapkan kalender akademik dan jadwal pelajaran agar kegiatan berjalan lebih teratur. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana kurikulum yang sudah disusun atau yang sudah dibuat. Terus yang keempat, mengadakan penilaian hasil belajar siswa atau kayak UAS atau UTS seperti itu, untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, implementasi kurikulum ini benar-benar penting agar kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan terarah dan terstruktur. Lanjut, ada tantangan dan hambatan dari kurikulum. Dalam penerapannya, tentu ada banyak sekali tantangan dan hambatan. Dari sisi tantangan, ada beberapa hal yang sering muncul. Contohnya, yaitu perubahan zaman dan teknologi atau iptek yang sudah semakin cepat. Terus perubahan ini membuat kurikulum harus terus dipengaruhi. Nah, yang kedua, perbedaan kemampuan belajar siswa, sehingga guru harus lebih relatif dalam menyesuaikan pembelajaran. Terus yang ketiga itu kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum baru. Karena terkadang kurikulum yang dibuat itu belum rata. Yang keempat, penilaian hasil belajar yang belum menyeluruh karena masih banyak sekali yang berfokus hanya pada nilai ujian saja. Sementara itu, selain dari tantangan tadi, ada juga hambatan. Salah satu hambatannya yaitu yang pertama, kurangnya koordinasi pihak antar sekolah, misalnya antar guru dan kepala sekolah. Jadi kayak kelihatan gak kompak gitu atau miskomunikasi. Terus yang kedua itu ada minimnya pelatihan bagi guru, sehingga guru kurang memahami kurikulum yang baru yang ditetapkan. Yang ketiga itu dukungan masyarakat dan orang tua murid. Itu masih sangat rendah terhadap kegiatan pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi. Yang keempat, kayak fasilitas belajar itu masih terbatas, terutama di sekolah-sekolah yang sumber dayanya minim atau di sekolah-sekolah pedalaman yang terpencil. Terus yang kelima itu perubahan kebijakan pendidikan yang terkadang sangat mendadak. Itu sangat membuat sekolah kesulitan dalam menyesuaikan pembelajaran atau kurikulum baru. Selanjutnya itu ada landasan Islami. Dalam pandangan Islam, manajemen kurikulum juga memiliki dasar yang kuat, yaitu ada sebuah hadis tentang amanah dan profesionalisme dalam manajemen kurikulum. Bunyi hadisnya itu, An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala ida sadal umru ila ghairi ahlihi fang tadi risa'ah. Nah, artinya apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6015. Hadis ini menegaskan tentang pentingnya amanah dan profesionalisme dalam mengerjakan setiap pekerjaan, termasuk dalam pengelolaan kurikulum. Artinya, manajemen kurikulum sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab agar hasilnya membawa manfaat dan kemajuan bagi pendidikan. Mungkin
Dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa manajemen kurikulum bukan standar mengatur jadwal belajar mengajar saja, tetapi mencakup seluruh proses dari perencanaan hingga evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal dan secara merata. Terus dengan adanya kebijakan manajemen kurikulum yang baik, guru, siswa, dan seluruh unsur sekolah dapat bekerja secara selaras dan teratur demi tercapainya mutu pendidikan yang lebih baik. Mungkin segitu saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.